pada semester saat ini, yaitu mata kuliah konsep kebidanan, di mana beban SKS-nya yaitu ada 4 SKS, 2 teori dan 2 praktek. Untuk penempatan mata kuliah tersebut itu ada di semester 1. Nah, untuk deskripsi mata kuliah konsep kebidanan itu sendiri, yaitu di mana pada kesempatan belajar dalam pembentukan karakter diri sebagai bidan handal, berwibawa, bertanggung jawab dalam memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan filosofi kebidanan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Adapun tujuan mata kuliah konsep kebidanan itu sendiri, yaitu yang pertama, di mana pada akhir perkuliahan ini mahasiswa atau peserta didik mampu untuk memahami pengertian, filosofi dan pengertian bidan. Dan yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami perkembangan profesi, pelayanan dan pendidikan bidan secara nasional dan internasional. Lalu yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami paradigma asuhan kebidanan. Dan yang keempat, mampu memahami peran dan fungsi bidan. Yang kelima, memahami standar profesi bidan. Yang keenam, memahami teori dan model konseptual asuhan kebidanan. Lalu yang ketujuh yaitu memahami tentang manajemen kebidanan. Lalu selanjutnya yaitu di mana mahasiswa mampu untuk memahami tentang sistem penghargaan. Yang selanjutnya yaitu tujuannya adalah untuk memahami prinsip pengembangan karir bidan. Yang ke-10 yaitu memahami usaha jasa pelayanan dan praktek kebidanan secara mandiri maupun berkesinambungan. Lalu selanjutnya yaitu yang ke-11 yaitu di mana mahasiswa mampu memahami dan menerapkan model asuhan kebidanan. Dan tujuan yang terakhir yaitu ke-12 di mana mahasiswa mampu menerapkan konsep kebidanan sebagai dasar dalam praktek kebidanan. Nah, itu adalah tujuan mata kuliah konsep kebidanan. Lalu selanjutnya di sini di akhir perkuliahan yaitu akan ada evaluasi, di mana evaluasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu UTS atau ujian tengah semester, yang kedua itu UAS atau ujian akhir semester. Lalu evaluasi itu dilihat dari penugasan yang saya berikan terhadap mahasiswa, lalu kehadiran mahasiswa. Adapun pembagian nilai tersebut yaitu UTS 30%, UAS 30%, penugasan 30% dan kehadiran atau absensi itu 10%. Lalu untuk metode perkuliahan konsep kebidanan ini yaitu metode perkuliahannya berupa ceramah tanya jawab, diskusi dan role play. Nah, itu mungkin paparan untuk materi atau mata kuliah konsep kebidanan yang saya ampu untuk di semester kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, peran fungsi bidan kita itu akan berperan sebagai apa saja kalau nanti sudah jadi bidan, ya. Terus kita akan belajar tentang standar profesi bidan. Standarnya tuh supaya menjadi bidan yang profesional itu seperti apa, harus ada ketentuannya supaya masuk kriteria masuk nih, dia sudah sesuai standar gitu ya. Terus nanti akan belajar tentang teori dan model konseptual asuhan kebidanan, belajar tentang manajemen kebidanan. Kalau mendengar manajemen berarti bagaimana? Manajemen berarti apa? Mengatur, ya, memanage, mengatur. Apa ya nanti yang akan diatur gitu? Apakah akan mengatur bidan atau mengatur siapa gitu ya? Lalu akan ada sistem penghargaan. Ternyata bidan juga akan punya penghargaan. Penghargaannya itu tidak hanya berupa finansial, berupa apapun itu akan ada penghargaannya. Prinsip pengembangan karir bidan. Jadi bidan itu tidak hanya stop nih, karir bidan hanya cukup di D3. Tidak.
berkembang, ya. Kita akan belajar sampai sana. Lalu akan ada usaha jasa pelayanan, lalu menerapkan model asuhan kebidanan, dan yang terakhir itu konsep kebidanan sebagai dasar dalam kita melakukan praktek kebidanan. Itu nanti poin-poin yang akan kita pelajari. Konsep. Apa konsep? Konsep. Kita akan membuat sesuatu, berarti harus dikonsep dulu. Rancangan, ya, itu konsep. Nah, kita lihat pengertian filosofi dan definisi bidang. Nah, deskripsi singkatnya atau pengertian singkatnya. Nah, pada pertemuan ini, ya, kita akan membuat pengertian filosofi dan definisi bidang dengan dengan sub falsafah askar. Nah, ya, pelayanan kebidanan dan praktek kebidanan. Tujuan institusionalnya ini, ya, bisa dibaca ini dulu. Nah, kita lihat pengertian filosofi ditinjau dari segi bahasa, filosofi, filsafat atau falsafah. Berarti kalau kita mendengar kata filosofi, apa itu berarti filosofi itu? Filosofi kebijaksanaan. Filosofi itu ilmu yang mengkaji tentang akal budi mengenai hakikat yang ada, sebab, asal, dan hukuman. Nah, ditinjau dari pendapat para ahli, kan kita suka lihat tuh yang namanya pengertian suatu benda itu beda orang, beda pendapat atau beda pengertian. Jadi yang namanya pengertian itu menurut si A pengertiannya apa, menurut si B pengertiannya apa. Banyak ya. Paling di sini yang ibu cantumkan hanya beberapa. Nah, ditinjau dari pendapat para ahli, filosofi adalah disiplin ilmu yang difokuskan pada pencarian dan penjelasan yang nyata. Jadi kita yang namanya filosofi kan tadi semacam sejarah, ya. Jadi memang kita mau mencari ada sejarah apa sih bisanya berdirinya seorang bidan. Bisa dikatakan bahwa orang yang menolong persalinan itu dikatakan bidan. Filosofinya apa sih? Kok bidan itu perempuan, tidak laki-laki. Sedangkan dokter kandungan sama membantu proses persalinan juga, tapi bisa dari laki-laki. Nah, gitu. Nanti kita melihat sampai sana. Nah, filosofinya pendekatan berpikir tentang kenyataan meliputi tradisi, agama, fenomena yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Ya, jadi filosofinya tidak hanya nanti dilihat dari pendidikan, tapi bisa dilihat juga kenapa nih adanya filosofi bidang itu bisa dilihat dari tradisi kebiasaan zaman dulu itu seperti apa sampai dikatakan oh ini tuh seorang bidan karena dia pernah menolong orang melahirkan atau ibu melahirkan. Terus agama, ya, karena kan dilihat dari agama juga kadang ada agama yang melarang, punya larangan sendiri, ya, bahwa orang melahirkan itu tidak boleh seperti apa. Misalkan di dalam ruangan itu orang melahirkan hanya cukup perempuan saja atau ibu dan si penolong. Ada juga kalau kalian udah jadi bidan, kalian buka praktek, semua orang yang datang, tua, muda, anak kecil pasti manggilnya ibu. Mungkin nanti asing di telinganya, apalagi kalau sudah menikah mungkin udah mulai terbiasa. Kalau belum menikah suka asing tuh di telinga. Tiba-tiba ada kok ibu sih, serasa saya udah tua banget ya, kok dipanggil ibu, gitu kan? Seperti kalian nih sekarang, karena kalian pakai seragam, kalau nanti pakai seragam putih biru masih, oh ini masih kuliah, ketahuan. Tapi kalau udah pakai seragam yang putih-putih, kalian yang tanpa ada nemtek, polos aja pakai putih-putih, orang nggak akan ada yang ngira kalian itu mahasiswa. Pasti dipanggilnya kalau orang-orang yang ini ibu atau bagaimana, ya. Jadi sudah harus siap, berarti kita sudah dituntut apa kalau udah mulai kuliah seperti ini, udah bukan anak SMA lagi, dituntut sudah mulai harus
masih filosofi ya. Nah, filosofi kebidanan merupakan keyakinan atau pandangan hidup bidan yang digunakan sebagai kerangka pikir dalam memberikan asuhan kepada klien. Klien itu siapa? Pasien. Yang pertama yaitu tentang apa? Keyakinan tentang kehamilan dan persalinan. Nah, bidan yakin bahwa perempuan dan persalinan adalah proses alamiah, bukan buat-buatan. Ya memang yang namanya orang hamil dibuat dulu. Ada yang ujuk-ujuk hamil tanpa dibuat? Tidak ada kan? Tetapi ini kenapa dikatakan proses alamiah? Ya pasti karena orang yang kalau misalkan laki-laki dan perempuan sudah berhubungan, ya itu pasti akan ada proses alamiah seperti kehamilan. Berhubungannya bukan berhubungan, oh kalau pacaran itu langsung hamil, tidak, berhubungannya berhubungan yang lain, ya itu. Nah di sini bidan yakin bahwa perempuan dan persalinan itu adalah suatu proses alamiah, jadi bukan suatu penyakit maksud di sini. Jadi jangan beranggapan bahwa orang hamil, orang melahirkan itu adalah suatu penyakit, karena orang hamil merasakan tanda gejala yang enggak nyaman juga, orang melahirkan juga sama merasakan rasa sakit, tapi dia bukan orang sakit. Nah, namun harus tetap waspada karena kondisi yang normal dapat tiba-tiba menjadi tidak normal. Orang hamil normalnya harusnya bagaimana? Orang hamil kalau hamil muda suka apa? Pusing, ngidam, mual, muntah. Ya, itu bisa dikatakan normal, bisa juga dikatakan tidak normal. Contoh dari kehamilan saja, hamil muda. Dikatakan normal jika pusing, mual, muntahnya itu tidak berlebihan, masih bisa aktivitas. Jadi mual, muntah, pusingnya itu di waktu-waktu tertentu, terus tidak mengurangi berat badan, tidak mengganggu asupan. Nah, kalau bisa dikatakan tidak normal jika pusingnya terus menerus, ya, mual muntahnya terus menerus, setiap kali ada asupan, mau air, mau makanan apapun, masuk langsung keluar, masuk langsung keluar, itu bisa dikatakan tidak normal. Atau nanti dikenalnya kalau mual muntah itu terhadap ibu hamil namanya emesis gravidarum, ya, itu. Nah, jadi bisa normal dan bisa tidak normal. Kalau normal tadi biasanya kan orang hamil muda suka mual muntahnya di pagi hari, atau mencium bau-bau yang memang tidak ini ya, tidak apa ya, untuk tubuh dia atau untuk penciuman dia. Karena ada nih, ada bau minyak wangi. Menurut yang lain biasa saja, itu wangi-wangi saja, nggak masalah. Tetapi menurut ibu hamil ini bau ini bikin dia mual muntah, bikin mual. Kan kita kalau misalkan yang namanya membuat kita mual sampai muntah itu baunya kan bau yang tidak enak, tidak sedap ya. Itu bikin kok kita bikin sampai mual muntah. Ini bau minyak wangi yang seger, wanginya enak. Padahal sebelum dia hamil dia itu suka juga dengan wangian itu. Tapi pada saat hamil mungkin tadi makan bakso. Sebelum hamil, idola sekali, sehari tanpa bakso rasanya udah melayang-layang, nggak kuat, serasa nggak bisa hidup gitu kan. Makan bakso, makan seblak. Tetapi belum tentu pada saat hamil, apalagi hamil muda. Ada yang tiba-tiba nggak suka bakso sampai nggak doyan sama sekali. Baru lewat aja ke tukang bakso, baru kecium baunya, dan dia udah uring-uringan, dia udah pusing, dia udah mual muntah. Jadi kadang sesuatu hal yang pada saat hamil muda itu, yang tadi ngidam segala macam, bisa kebalikan sebelum hamil. Sebelum hamil dia nggak suka jengkol, nggak suka petai. Pas hamil muda, sehari nggak makan jengkol, dia langsung pusing. Jadi emang harus makan sama jengkol. Nggak suka durian, tiba-tiba suka durian atau kebalikannya itu. Tapi itu bukan suatu penyakit, ya. Terus kalau untuk persalinan, bisa dikatakan normal dan tidak normal. Normal itu kalau proses persalinannya lancar, tanpa ada komplikasi. Dikatakan tidak normal, misalkan proses persalinannya bukan spontan. Kalau yang dikatakan spontan itu melahirkan dari mana?
1 bulan, rahimnya pun ikut berkembang. 2 bulan sampai 9 bulan yang perut bikin gede. Itu rahim kita. Luar biasa. Kalau kita bayangin rahim kita pada saat si bayi itu coba, masa sih bayi sebesar ini muat ya? Iya kan? Belum lagi, masa sih bayi sebesar ini bisa keluar ya dari jalan lahir dari vagina? Vagina itu sebesar apa sih? Ya kan? Bayi ini sebesar apa? Apalagi kalau ada bayi lahir berat badannya besar, 4 kilo, 5 kilo, belum lagi kembar 5. Kita nggak bisa membayangin kembar 5. Orang lahirin sakit nggak? Sakit. Kapok nggak teman? Itu uniknya lagi, udah tahu sakit nggak kapok. Ada yang orang tuanya atau kalian keluarga anaknya lebih dari 3. Ada nggak nih? Ada berapa? 6. 7. Padahal sakit yang melahirkannya itu bukan pas anak ke-5, ke-6, ke-7. Dari anak pertama pun dia ngerasain sakit, tapi nggak kapok. Hamil lagi, lahiran lagi, sakit lagi, tapi nggak kapok. Ya, emang perempuan itu unik. Ya, emang sangat unik. Udah, kalau laki-laki disunat sakit nggak? Sakit. Disuruh sunat lagi? Nggak mau. Ya, nggak mau kan? Udah sunat lagi. Perempuan aja hamil bisa berkali-kali, sakit juga tak mau. So robek lagi, jahit lagi, robek lagi, saya tetap mau, ya kan? Ya itu namanya perempuan. Makanya perempuan itu keyakinan mengenai fungsi profesi dan pengaruhnya. Fungsi utama dari asuhan kebidanan adalah untuk memastikan kesejahteraan perempuan, bersalin dan baiknya bidan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi klien dan keluarganya. Tadi ya, bidan kenapa adalah seorang perempuan yang unik. Selain bidan juga seorang ibu, bidan juga tadi bisa segala-galanya. Ditambah di sini ya, kalau dilihat mengenai fungsi profesinya, bahwa bidan itu sudah bisa untuk sudah memastikan nih kesejahteraan perempuan dari ibu itu melahirkan atau dari bayi ceprot sampai dia nanti dewasa, sampai dia hamil kembali. Kadang ada ya bidan, misalkan kalian nih ya, misalkan kalian ada yang datang ke bidan untuk melahirkan, ditemenin sama ibunya. Bidan itu kalau udah bidan yang senior pasti akan lah bu, ini anak ibu yang udah, yang itu loh bu bidan yang waktu dulu saya melahirkannya di sini. Oh jadi sekarang anak ibunya mau melahirkan? Oh neng, berarti kamu itu yang baru lahiran di sini, malah sekarang kamunya yang lahiran. Bisa aja seperti itu. Ya, jadi kita itu kalau nanti menjadi seorang bidan, kita harus bisa memastikan bahwa kita itu mampu mensejahterakan klien kita. Dari mulai kapan? Dari mulai melahirkan. Jadi tidak hanya ke ibunya saja, ke bayinya pun kita harus memastikan dia sejahtera, dia nyaman, dia aman. Ya. Oleh karenanya nanti akan ada asuhan-asuhannya. Jadi kita itu seorang bidan itu kayak orang mengasuh. Oh bayi baru lahir, dia harus diapakan. Biarpun mungkin bukan kita yang akan melakukan perawatan itu. Siapa yang melakukannya? Ibunya, keluarganya. Tapi pendidikannya, konselingnya itu dari siapa? Dari bidan. Jadi bidannya juga harus tahu. Nah, itu ya. Terus di sini ada kata bahwa bidan itu mampu mempengaruhi klien dari keluarga. Bisa. Orang pasien datang cuma rencananya mau KB-nya KB suntik, tiba-tiba bisa berubah yang ke rumah bidan karena tadi ibu mau KB, iya. KB apa bu? KB suntik. Oh sebelum sebelum saya lakukan KB suntik, saya mau tanya dulu. Ibu mau melakukan KB ini, ya, mau melakukan KB itu karena untuk apa bu? Oh supaya saya tidak hamil. Oke, supaya tidak hamil. Ibu sekarang anaknya umurnya berapa? 5 bulan bu. 5 bulan. Rencananya ibu kalau nanti pengen hamil lagi, usia anaknya berapa tahun? Nanti bu bidan, kalau umurnya 5 tahun, kalau umurnya 6 tahun, saya baru mau hamil lagi, misalkan ya, baru mau hamil lagi. Berarti
bidan itu bisa mempengaruhi atau bisa menyarankan. Apa sarannya? Oh ya udah Bu, daripada ibu kan tadi rencananya suntik, tapi ibu kan jarak untuk kehamilan ibu kan cukup lama nih, keinginan ibunya gimana Bu supaya ibu itu tidak tiap bulan atau tiap 3 bulan itu disuntik, ya ditusukin aja jarum. Kalau 1 bulan sekali, tiap bulan tuh kiri kanan tusuk, kiri nanti bulan ini kiri, bulan depan kanan, terus aja ditusuk. Ibu juga capek, belum lagi bolak-baliknya, biayanya juga lumayan. Gimana Bu? Kalau misalkan KB-nya yang cuma 1 kali pakai, tapi bisa untuk 5 tahun, ya kan? Contohnya tadi ya, nah IUD, misalkan IUD ini Bu, ada yang namanya IUD. Itu pasangnya cuma sekali, sakitnya juga cuma sekali, manfaatnya sampai 5 tahun. Ibu tiap bulan nggak perlu datang lagi ke sini. Harganya memang untuk pertama pas awal nih pasang ini itu lumayan mahal, beda dengan suntik. Tapi ibu bisa bayarin. Kalau IUD biayanya misalkan 300.000 untuk 5 tahun Bu. Ibu bisa bagi aja, berarti 1 bulannya berapa tuh? 300.000 dibagi 60 bulan, jadi berapa per bulan? Nah kalau ibu suntik 1 bulan, kalau yang 1 bulan itu biayanya 25.000. Kalau 5 tahun udah berapa? Nah itu kan lebih tinggi. Nah gimana Bu? Itu lebih enak Bu, lebih ini lagi. Ibu tiap bulan nggak perlu kesini. Nah bisa aja dia berubah. Ternyata dengan si ibu, oh sayanya sih mau Bu Bidan, tapi nanti dulu ya Bu Bidan, coba tanya suami saya. Keyakinan tentang pemberdayaan dan membuat keputusan. Keputusan yang dipilih merupakan tanggung jawab bersama antara perempuan, keluarga, dan pemberi asuhan. Perempuan mempunyai hak untuk memilih dan memutuskan tentang pemberi asuhan dan tempat melahirkan. Tapi kenyataannya apa? Haknya ada di siapa? Kalau ibu mau melahirkan, kalau ibu mau memutuskan sesuatu, suka nunggu siapa? Suami. Padahal si perempuan ini dia punya hak. Dia mau siapa yang memeriksa, dia mau di mana melahirkannya, dia mau siapa yang menolong ini, perlu minta sebenarnya keputusan dari suami. Sebenarnya dia punya hak, tetapi selama ini kadang itu diserahkan semuanya ke siapa? Suami dan keluarga. Si ibunya pengen apa, suaminya nggak setuju. Jangan. Misalkan, oh iya Bapak, Ibu, karena ini kan Ibu sudah mau mentak lainnya, ya gitu. Jadi ini punya hak juga sebenarnya, dia bisa memaksa. Karena yang tahu diri sendiri, yang tahu keadaan badannya itu adalah si perempuan tadi. Ya. Jadi bagaimana caranya nih si bidan itu akan memutuskan ini. Tetapi kita juga tidak bisa. Karena kita tahu teorinya bahwa perempuan itu, klien kita itu, pasien kita itu punya hak penuh untuk memutuskan sesuatu. Jadi dia menyingkirkan si keluarga maupun suaminya itu pun tidak boleh. Tetap meminta keputusan itu tetap harus ada dari suami, dari keluarga, dan dari si perempuan. Supaya apa? Jika terjadi sesuatu hal, kita sebagai bidan tidak disalahkan. Takutnya si ibunya oke, suami tidak oke, ada apa-apa nih sama si ibunya, dia bisa menentukan